Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai Tata Perurutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini kami akan membahas yang pertama mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yang ketiga mengenai Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah atau PP, selanjutnya mengenai Peraturan Presiden, ada mengenai Peraturan Daerah atau Perda, dan juga mengenai Peraturan Kabupaten dan Kota. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ridho Tricahyono. Saya Jennifer Miaja. Saya Priyatun Anak Mangkorno Sami. Muhammad Farel Farezi. Oke, tanpa menunggu lama, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata Urutan Perundang-Undangan UU Nomor 12 Tahun 2011. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pada Tata Urutan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 ada hierarki peraturan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima, ada Peraturan Presiden. Yang keenam, ada Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Kabupaten atau Kota. UUD 1945. Pengertian. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan merupakan konstitusi tertinggi pemerintahan saat ini. Yang berwenang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 adalah MPR, yang anggotanya terdiri atas DPR dan DPD. Materi muatan UUD NRI 1945, yang pertama yaitu jaminan HAM, yang kedua, prinsip-prinsip dan dasar negara. Yang ketiga, tujuan negara. Yang keempat, sistem ketatanegaraan. Yang kelima, lembaga negara. TAP MPR. TAP MPR ini menduduki hierarki kedua pada Tata Urutan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau sering didengar dengan TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basicing. Pada masa sebelum perubahan amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Tetapi pada masa awal reformasi, Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai UU atau Perpu yang merupakan urutan ketiga dalam hierarki peraturan. UU atau Undang-Undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. UU dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Adapun materi muatan UU yaitu mengatur ketentuan undang-undang dan diperintahkan oleh UU untuk diatur oleh UU.
Berikutnya adapun Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam penyusunannya, biasanya terdapat rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang. Adapun materi muatan Perpu, yaitu pengaturan lebih lanjut Undang-Undang Dasar 1945, UU diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya ada mengenai peraturan pemerintah. Pengertian dari peraturan pemerintah itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi dari muatan peraturan pemerintah adalah materi yang tujuannya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12/2011 yang berbunyi, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dalam pembentukannya ini, Perpres tidak didahului dengan pembuatan dokumen naskah akademik. Hal ini dikarenakan peraturan presiden tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang, dan karena isi dan materi muatan Perpres merupakan penjabaran lebih lanjut dalam undang-undang. Materi dalam muatan peraturan presiden ialah berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi. Pengertian peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Selanjutnya adalah peranan Perda dalam otonomi daerah. Yang pertama ialah Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Dan yang keempat, sebagai alat transformasi perubahan daerah. Dan yang terakhir adalah harmonisator berbagai kepentingan. Selanjutnya adalah peraturan kabupaten atau kota. Pengertian peraturan kabupaten atau kota ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan bersetujuan bersama bupati atau wali kota. Dan selanjutnya adalah materi muatan. Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Dari apa yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pada penyusunan hukum memiliki hierarki atau kedudukan yang berbeda-beda. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, inilah hal tersebut ditegaskan. Itu tadi hasil pemaparan diskusi kami mengenai Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila ada kesalahan atau silap kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.